Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat tentunya ya, hingga kita bisa berkumpul walaupun via online dikala pandemi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya ya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak nanti yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Sebelum kita mulai seperti biasa ya. Ada pembacaan tilawatul Quran ya. Akan ada pembacaan tilawatul Quran. Mohon ditunggu ya ikhwah. Baik, kepada Ahi Iman, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, bismillah, syukran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Awalam yakfihim anna anzalna alaika al-kitaba yutla alaihim inna fi dhalika larahmatan wa dhikra liqaumin yu'minun. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang beriman. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Dan mereka orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Shadaqallahu. Baik, barakallahu fiik kepada Ahi Iman, syukron, jazakallahu khair atas pembacaan Al-Quran dan artinya gitu. Semoga kita semua yang mendengarkan dan juga yang membaca ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Alhamdulillah ya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berkumpul lagi pada hari kedua ini, yang mana taskif ini sudah dimulai dari kemarin gitu ya. Dan hari ini merupakan hari terakhir dari agenda kita. Semoga teman-teman tetap semangat dalam menuntut ilmu pada hari ini dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya ya Ustaz, karena ini Ana lihat tuh ada yang baru-baru gitu. Ana coba sekali lagi memperkenalkan antum ya sebelum kita masuk ke materi. Baik, Ana share screen dulu. Baik. Untuk pembicara kita pada agenda taskif ya, yang sudah dilaksanakan dari kemarin itu, beliau bernama Abdul Haris Fadilah ya. Bisa kita manggil tuh Ustadz Haris gitu.
tempat tanggal lahir beliau yaitu Jakarta, 2 Juni tahun 1992. Alamat beliau berada di Jalan Bantarjati, RT 2 RW 6, nomor 36, Cipayung, Setu, Jakarta Timur. Riwayat pendidikan beliau yaitu STIT Krukasi, lalu SMP IT Albina IBS Bekasi, SMA IT Albina IBS Bekasi ya SMA-nya, dan beliau berkuliah di D2 IDAT dan Takmili Lipia Jakarta, dan S1 Syariah Lipia Jakarta cabang Universitas Muhammad bin Saud Riyadh, Saudi Arabia. Pengalaman mengajar beliau ya, yaitu pengajar Al-Quran keluarga di Tebet, di Kebayoran Lama dan di Warung Jati tahun 2014 sampai 2016. Lalu pengajar Al-Quran di SQL, yaitu Smart Quran Learning, Rumah Quran di Jakarta Timur 2015 sampai 2016. Lalu pengajar tahsin dan tahfiz di Halaqah Masjid Unsada 2016 sampai sekarang. Buat teman-teman yang mau ikutan ya, tentunya bisa banget. Kita ada jadwal di hari Selasa dan hari Jumat ya. Jadi sore itu. Jadi buat teman-teman boleh banget ikut dan dianjurkan. Oke, lanjut. Pengajar tafsin, tahfiz dan dirosah Islamiyah di PT Rose Persona Alam di Jakarta Timur 2016 sampai sekarang. Lalu pengajar privat keluarga di Perumahan Kodam, Perumahan Halim, dan Perumahan Hangkam 2016 sampai sekarang. Lalu pengajar di Lembaga Tafakuh Institut di Jakarta Selatan 2018 sampai 2020. Pengajar di Lembaga Institut Modern Bahasa Arab dan Quran di Bekasi 2020 sampai sekarang. Oh ya, afwan, untuk yang tadi tahsin ya di Unsada itu yang ikhwan ya. Yang akhwat nanti ada juga, kalau misalnya mau ikut mungkin dihubungi salah satu anak-anak SKMI ya. Oke, lanjut. Status beliau yaitu sudah menikah dan memiliki 2 orang putri. Lalu nomor HP beliau juga sudah tertera ya, dan email beliau pun tertera. Oke. Baik. Berikut ya tadi biografi ya, biodata dari Ustadz kita pada hari ini. Oke, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan yang kemarin ya, Ustadz. Sebelum kita masuk, kita baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, untuk keberkahan pada kajian hari ini gitu. Mungkin bisa langsung masuk ke materi ya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Ikhwani dan akhwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita di pagi hari ini melanjutkan materi yang tertunda ya. Kemarin yang belum selesai, yang insya Allah dengan taufik dan ridha Allah kita bisa melanjutkan materi ini di pagi hari ini. Tayyib. Sebelum kita mulai dari apa yang sudah kita mulai, ikhwah dan akhwat sekalian, tentang apa yang harus kita lakukan dan tentang apa yang harus kita pikirkan, ya, jangan sampai kita seorang muslim dan muslimah hingga detik ini, hingga saat ini kita tidak tahu apa maksud dan tujuan Allah menciptakan kita, apa maksud dan tujuan Allah menghadirkan kita di dunia yang fana ini. Ya, harus digarisbawahi bahwasanya ingat, al-mu'minu, kita adalah seorang mukmin dan mukminah dan seorang mukminah. Ya, ikhwah dan akhwat sekalian. Rasulullah SAW dalam lisannya yang mulia pernah menyampaikan, ad-dunya sijnun lil muslim wal jannatu lil kafir. Bahwasanya dunia ini adalah apa? Surganya bagi orang-orang yang kafir. Dalam artian apa? Kafir secara agama mutlak, dia keluar dari Islam atau tidak menganut agama Islam, atau orang-orang yang keluar dari ketaatan-ketaatan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya. Maka bisa dikategorikan mereka itu kafir.
atau kufur secara bahasanya. Kemudian apa yang kedua, dan sijnun lil muslim, yaitu adalah penjaranya bagi seorang muslim. Ya, kenapa dikatakan muslim? Karena seorang muslim itu terkait dengan apa yang menjadi peraturan, aturan, larangan dari siapa? Sang penciptanya. Ya, kenapa seperti itu? Ya, kalau kita bandingkan, kita analogikan bahwasanya apa? Kalau kita hidup di penjara, ya, mau penjara suci, pesantren, mau penjara yang memang notabene-nya adalah penjara di negara, misalkan Cipinang lah dan lain-lain, ya, terikat dengan yang namanya peraturan. Bangun diatur, waktu makan diatur, ibadahnya diatur, ya, semua diatur. Tidak ada yang namanya kebebasan dalam melakukan hal apapun. Nah, analogi sederhananya, kenapa Rasul menyampaikan kita itu di penjara, ikhwah? Ya, karena kenapa? Pada hakikatnya kita ini hidup untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalian sudah tahu itu semua. Ya, mau mukmin, mukminah, muslim atau muslimah tahu bahwasanya apa? Kita ini hidup di penjara. Dalam artian apa? Tanda kutip. Ya, kita bangun subuh harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Kita sholat zuhur wajib, kita sholat asar wajib, maghrib, isya. Ya, itu kewajiban kita, tidak bisa dipungkiri. Ya, dan harus dilakukan. Makanya Rasul menyampaikan di garis bawahi adalah, ya, sholatlah, karena sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka telah apa? Maka dia telah kafir. Dalam artian apa? Dia telah meninggalkan setengah dari agama ini. Bayangkan ikhwas kalian, ya, hidup tanpa sholat itu bagaikan apa? Rumah tanpa tiang. Ya, antum bisa hidup dimanapun, antum bisa bebas kemanapun, antum bisa melakukan apapun yang antum inginkan. Tapi ingat, bagi seorang mukmin dan mukminah, kita hidup itu sementara. Ya, tidak ada jaminan kita hidup seumur hidup di dunia ini. Ya, bagi seorang mukmin dan mukminah harus meyakini ada kehidupan abadi setelah ini. Ya, betapa banyak saudara kita, orang tua kita, kenalan kita, karib kerabat kita, teman-teman kita, guru-guru kita, ya, adik kelas kita sudah meninggalkan kita semua. Dan jangan kalian punya anggapan, ya, biarkan dia sudah meninggal Ustadz, sudah tidak lagi ada perkara. Salah. Yang benar adalah ketika ada orang yang sudah meninggal, mereka baru memulai kehidupannya. Ya, sekali lagi disampaikan, orang yang sudah meninggal bukan selesai dari semua perkara, tetapi mereka baru memulai perkara yang benar-benar abadi kelak di hari kiamat. Makanya ikhwas sekalian, sholat itu betapa pentingnya sholat. Ya, sholat itu menjadi hal terpenting dari seorang mukmin dan mukminah. Makanya Rasul menyampaikan apabila sholatnya benar, maka benar semua perkara hidupnya. Ya, maka perbaiki sholatlah. Maka perbaiki sholat. Sehebat-hebatnya antum nanti ketika antum lulus dari Unisada, ya, antum bisa menjadi menteri, antum bisa menjadi presiden, antum bisa menjadi RI 1, RI 2, RI 3, dan lain-lain, ya. Hebat dalam hal dunia. Tapi kalau antum tidak menjaga sholat, sekali lagi katakan, tidak ada faidah dalam hidup antum sekalian. Ya, itu yang menjadi muqaddimah kita pada hari ini. Ingat, orang yang hebat adalah bukan orang yang punya jabatan, orang yang punya ketenaran, orang yang punya harta yang mungkin 7 tanjakan, 8 turunan, 9 tikungan, itu nggak habis-habis, enggak. Itu nggak hebat, biasa saja. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa menjaga sholatnya, orang yang bisa istiqomah dalam sholatnya selama 5 waktu. Sampai nanti Allah memanggil kita, sampai nanti Allah ridho dengan kita. Dalilnya banyak, antum sudah sering baca, bahwasanya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, wahai jiwa-jiwa yang dimana Allah apa menjadikan jiwa itu mutmain, tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Maka Allah memerintahkan kepada siapa? Kepada kita. Untuk apa? Untuk kembali kepada Rabb kita. Ya, sebagai apa? Sebagai pertanggungjawaban dari apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan tentang sholat, ya, hidup kita tentu penuh dengan sholat. Sekali kita sampaikan, hidup kita selalu berkaitan tentang sholat. Ya, dimanapun, kapanpun, sampai antum ke Korea, antum ke Malaysia, antum ke Singapura, antum ke Amerika, yang namanya antum sudah menjadi muslim atau muslimah, tetap antum terikat dengan yang namanya sholat. Sholat dan sholat. Seperti itu. Sholatlah kalian walaupun kalian masih bermaksiat. Sholatlah kalian walaupun kalian masih melakukan yang memang menjadi suatu keharaman yang telah diharamkan. Tetap sholat. Ya, karena sholat itu akan menyimbangkan antara kebaikan dengan keburukan. Karena sholat itu akan menahan kita dari suatu keburukan dan keburukan-keburukan yang lain. Ya, inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar
Sesungguhnya sholat itu akan mencegah kita dari perbuatan fasik dan juga mungkar. Tapi dengan catatan sholat yang benar, sholat yang berdasarkan ilmu. Ya, kemarin sudah kita bahas ilmu itu apa? Maqala Allah dan maqala Rasul. Apa yang disampaikan Allah melalui firman-Nya yaitu Al-Quran, dan apa yang disampaikan oleh Rasul berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Toib, melanjutkan. Kemarin sudah kita masuk ke dalam pembahasan poin ke-8 yaitu tentang sujud. Sujud dalam artian ya, anak garis bawahi lagi, anak ulang lagi, anak review lagi. Bahwasanya apa? Tidak ada ya kita boleh sujud kepada siapapun ya, melainkan hanya kepada Allah saja. Apalagi kepada makhluk ya, kepada makhluk yang lemah, yang bisa dikatakan dia tidak bisa menahan apapun yang telah Allah perintahkan ya. Tidak bisa, semuanya itu mutlak kepemilikannya adalah milik Allah, maka kita wajib dan hanya harusnya sujud hanya kepada Allah saja dan bukan kepada makhluk-makhluk yang lain, sampai kepada orang tua. Ya, maka Rasul menyampaikan apa? Wahai Rasulullah, aku melihat ya di bangsa Persia, di bangsa Romawi itu, kalau mereka bertemu dengan pemuka agamanya, mereka bertemu dengan apa? Para orang-orang penting di kerajaan, raja dan lain-lain, mereka itu sujud, menunjukkan apa? Kehormatan beliau. Kemudian Rasul merang, lah sujud itu hanya untuk Allah. Ya, seandainya sujud itu diperbolehkan, aku akan menyuruh kepada istri-istri kalian untuk bersujud kepada suami kalian. Ya, karena itu jauh lebih penting. Tetapi sujud itu hanya untuk Allah dan itu hak prerogatifnya Allah. Tayyib, sujud di dalam sholat ya dengan mengucapkan Allahu Akbar, hukumnya adalah wajib. Setelah kita iktidal ya, bangun dari ruku, kemudian kita iktidal, kemudian dapat turun ke bawah ya. Hal yang pertama adalah ingat, turun dengan tangan terlebih dahulu. Tangan sampai di bawah baru kaki menyusul, bukan terbalik ya, bukan berbarengan. Ya, Rasul melarang kita sujud dengan kaki terlebih dahulu baru tangan. Ya, seperti itu. Tapi adalah posisinya adalah tangan terlebih dahulu, kemudian kaki baru diturunkan. Thayyib ya. Kemudian kadang-kadang Rasul juga mengangkat tangannya, kedua tangannya, kemudian baru beliau sujud. Jadi apa kesimpulannya? Boleh kalian sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kalian boleh mengangkat Allah sesuai bahu atau di kepala. Apa? Tidak melebihi dari yang namanya kuping. Kemudian apa? Kalian boleh langsung mengangkat tangan Allahu Akbar kemudian sujud, atau juga terkadang beliau tidak tanpa mengangkat tangannya. Ya, dari seperti ini tanpa bersedekap, beliau langsung turun menuju sujud. Lalu turun untuk sujud dengan kedua tangan diletakkan terlebih dahulu. Ingat, kedua tangan diletakkan terlebih dahulu. Ya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apabila sujud ya ini benar, maka insya Allah ini juga termasuk dalam kita menunaikan rukun dengan sebenar-benarnya ya. Kita tunaikan rukun ini. Kemudian apa? Kita bertumpu dengan kedua telapak tangan kita serta melebarkannya. Jangan dirapatkan ya. Jangan dirapatkan, tapi justru dilebarkan. Jangan juga seperti ini ya. Biasa saja, tapi dilebarkan, tidak usah terlalu rapat. Seperti ini ya. Dalam artian Rasulullah SAW ketika beliau sujud, sahabat melihat, oh beliau itu sujud dengan apa? Beliau menghadapkan ke arah kiblat, menempelkannya, lalu apa? Dilebarkan sedikit. Tidak dirapatkan. Seperti itu ya. Thayyib. Kemudian lalu menghidupkan jari jemari menghadapkan ya, ingat, dihadapkan ke kiblat. Kemudian merapatkan kedua tangan sejajar dengan bahu. Terbayangkan? Mungkin kan? Nah, ini kedua tangan sejajar dengan bahu. Kalau tempatnya memang muat, kalau tidak muat berarti memang ya dikira-kira saja ya. Mungkin nanti lebih kepada visualnya nanti akan berikan kepada adminnya ya. Setelah acara muhadarah ini, setelah acara tasqif ini, insya Allah biar antum punya yang namanya pegangan. Ya, malu kita berbondong-bondong untuk membeli hobi-hobi kita, memenuhi kriteria hobi kita, gadget terbaik, kemudian apapun yang menurut kita butuh kita beli walaupun harganya mahal, tapi justru tentang agama ini kita malah malas untuk membelinya. Ya, mudah-mudahan nanti akan berikan kepada Fauzan sebagai moderator supaya bisa di-share, kemudian antum bisa menjadikan pegangan itu dalam hidup antum, dan mudah-mudahan itu bermanfaat, dan demi Allah itu akan bermanfaat sampai nanti di hari kiamat karena kita menunaikan sesuai dengan sunnahnya beliau. Kemudian ya terkadang juga yang tadi kan Anda katakan merapatkan kedua tangan sejajar dengan bahu, dan kadang-kadang beliau juga meletakkan kedua tangannya itu sejajar dengan telinga seperti ini. Jadi sujudnya dengan telinga atau dengan bahu boleh ya, seperti itu ya.
boleh dengan sejajar dengan telinga, boleh dengan sejajar dengan bahu. Seperti itu. Ya. Kemudian apa? Mengangkat kedua lengan dari lantai dan tidak meletakkan seperti anjing. Nah, ini terkadang ini salah nih. Mungkin kalau kalian melihat ini. Jadi dia rapat seperti ini. Ini tidak boleh ya. Jadi dia gimana ya peragaannya? Agak susah. Nanti mungkin visualnya anak kirimkan ya. Hal-hal yang dilarang dalam sujud. Intinya adalah kalau antum pernah melihat sujud orang yang apa ya? Sujud tetapi dia itu seperti ya ini dirapatkan. Tidak kelihatan ya. Ini dirapatkan, kemudian ini menempel seperti ini. Nah, ini tidak boleh karena ini seperti ya seperti kata Rasulullah SAW seperti duduknya anjing dan ini hukumnya adalah haram. Seperti itu. Nanti lebih visualnya akan berikan kepada moderator insyaallah. Nah, kemudian apa? Menempelkan hidung dari ke lantai. Ini rukun, ingat. Kalau yang pakai peci ini ya, jidat ini harus terkena, jidat ya, ingat. Hidung dan juga dahi harus nempel seperti itu. Ya, harus menempel kemana? Ke tempat sujud. Jangan sampai tidak. Misalkan pecinya melarang menghalangi nih, misalkan seperti ini kondisinya, ya. Bagi yang ikhwan nih, terkadang Anda melihat ada peci yang besar atau peci yang tinggi itu, ya orang-orang Afrika, ya. Terkadang ini menghalangi jidatnya. Ini bisa menyebabkan kita tidak sah dalam sholat. Seperti itu ya. Jadi apa? Disingkap sedikit sampai jidat ini terlihat dan kita yakin ini menempel dengan yang namanya tempat kita sujud, ya. Kemudian ini juga menempel. Dua hal ini harus menempel karena kenapa? Karena ini menjadi rukun yang namanya rukun sujud. Seperti itu. Ya, juga menempelkan kedua lutut ke lantai. Ya. Jadi apa? 1 jidat, 2 hidung, 3 tangan, 4 tangan yang kiri, kanan, kiri, kemudian sujud. Nah, 2 kaki ya, dahi, kemudian menempelkan kedua lutut ke lantai. Ya, toyib. Kemudian apa? Menegakkan kedua kaki. Dan ini semuanya wajib. Jadi kalau kalian lihat itu kan kaki begini kan. Ini harus tegak seperti itu. Bukan begini. Bukan begini ya. Nih, mungkin begini. Tapi dia tegak seperti itu. Nanti mungkin visualnya yang akan berikan. Ya, ini secara mungkin secara secara omongan dulu ya, nanti visualnya atau gambarnya Anda akan berikan kepada admin dan mudah-mudahan antum save atau antum pegang sebagai acuan antum yang tadi Anda bilang bahwasanya ini akan menjadi patokan antum dalam menegakkan dan menjalankan sholat antum. Kemudian meletakkan atau merapatkan kedua mata kaki. Nah, kalau sedangkan rapat ini khilaf ya. Ada yang dikatakan kedua kaki itu rapat, ada juga yang dikatakan boleh tidak merapatkan. Ya, tapi yang rajih, apa itu rajih? Misalkan seperti ini, ada dua pendapat. Ya, contoh seperti ini ya. Ketika antum berwudu, misalkan seperti itu ya. Dan ya berwudu lah. Nah, berwudu adalah kategorinya, ingat ya, di sini ya, wudu itu adalah membasuh kedua tangan ya sampai sikut. Sampai sikut nih, betul? Ada yang mengatakan al-wusulu ilal hada, sampai kepada sini, ya. Jadi apa di tengah-tengah sini dia? Airnya ini cuma sampai sini. Itu pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua sampai sini juga boleh sebenarnya, tidak bisa sampai karena tujuannya adalah yang penting membasuh air sampai sebelum siku. Karena ini juga disebut sudah sampai tujuan. Ada yang mengatakan sampai sini, ada yang mengatakan sampai sini. Nah, kemudian para ulama mengatakan tidak, yang rajih itu adalah ya sesuai kesepakatan para ulama membasuh dari ujung tangan sampai ke sini. Nah, sampai melebihi bahkan yang namanya Abu Hurairah itu melebihi sampai sini, sampai ke tiak seperti itu. Kenapa? Karena kata Abu Hurairah, "Ghurran muhajjalina min atharil wudu." Karena dia akan bercahaya ketika kita nanti di hari kiamat. Itu disebut dengan rajih. Jadi rajih itu adalah pendapat yang dipakai oleh mayoritas ulama. Seperti itu ya. Jadi kalau kalian nanti mendapatkan dalam kajian ada kalimat rajih, maka rajih itu adalah pendapat yang diambil oleh mayoritas ulama. Seperti itu. Thayyib, ya. Kemudian yang harus kita lakukan ketika sujud juga harus seimbang. Ya. Wajib berlaku tegak ketika sujud, yaitu tertumpu dengan seimbang pada semua anggota sujud, termasuk dahi, hidung, kedua telapak tangan, dua lutut, dan ujung-ujung jari kedua kaki. Itu harus seimbang. Dan berlaku tegak. Ya, maka barang siapa sujud seperti itu berarti kata para ulama bisa masuk dalam kategori tumakninah. Sedangkan tumakninah ketika sujud termasuk rukun juga. Nah, makanya Anda bingung kadang-kadang ada orang sholat ya maaf ya di beberapa tempat yang viral ya mungkin kalau sholat tarawih cuma 10 menit. Masya Allah, 21 rakaat dibagat sama dia 10 menit. Apa yang dia kejar? Ya, yang dikejar bukan kualitas tapi kuantitas. Ya, yang Anda rasa apa?
sholat itu bukanlah mengejar yang namanya kuantitas tapi kualitas. Antum 2 rakaat ya, tapi benar-benar melaksanakan rukun tumaknina itu jauh lebih sempurna dibandingkan apa? Antum mengejar 100 rakaat, 200 rakaat, tapi tidak ada yang namanya kualitas di dalamnya. Ya, seperti itu. Jadi ingat, seorang muslim dan mukmin, mukminah dan muslimah mengejar yang namanya kualitas, bukan kuantitas. Seperti itu. Ya. Ingat, sekali lagi disampaikan, kejarlah yang namanya kualitas, bukan mengejar yang namanya kuantitas. Seperti itu. Toyib. Kemudian apa? Mengucapkan ketika sujud itu dengan kalimat yang memang sudah diajarkan secara mutawatir oleh Rasulullah SAW, yaitu apa? Subhana rabbiyal a'la. Yang artinya maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ya, diucapkan boleh sekali, boleh juga 3 kali, boleh juga sampai kalian mendapatkan feel, rasa bahwasanya ya Allah, ya, maha suci Engkau yang maha tinggi. Karena kenapa? Kita menempatkan sesuatu yang paling berharga di kita, yaitu otak kita, jidat kita, yang tidak bisa sembarangan orang pegang di bawah kaki. Di mana orang-orang itu menginjak, sekali disampaikan, ya. Seolah-olah apa? Kita menempatkan sesuatu yang paling tinggi dari diri kita, yang paling berharga di kita, lalu kita sujud di tempat tersebut. Kehinaan apa lagi yang bisa kita hadapkan di hadapan Allah? Seperti itu ya, ikhwah dan akhwat sekalian. Makanya sujud itu menjadi apa? Menjadi hal yang paling rendah, yang paling hina. Untuk apa? Untuk kita lakukan di hadapan Allah. Sebagai bentuk bahwasanya apa? Kita ini adalah orang-orang yang benar-benar apa? Makhluk yang paling hina. Tapi khusus hanya untuk kepada Allah, bukan kepada makhluk yang lain. Gitu. Kita sama-sama manusia, apalagi manusia juga tidak terlepas dari yang namanya dosa atau disebut dengan maksum. Tidak ada, mau dia kiai, ustadz, habib, ya, punya jabatan apapun itu, sama-sama manusia. Tidak ada yang menjamin dia itu lepas dari dosa. Wallahi tidak ada. Ya, makanya kenapa sujud itu hal yang paling disukai oleh Allah? Kenapa? Kita menundukkan sekali lagi apa? Kehormatan kita di hadapan Allah. Seperti itu. Makanya jangan meremehkan yang namanya sujud. Ya, ketika antum punya masalah, antum punya problem, antum baca subhana rabbiyal a'la. Tapi tanpa harus mengutarakan apa yang menjadi masalah antum. Biar itu menjadi curhatan antum dengan Allah. Antum perlama sujud itu. Jangan mentang-mentang kita punya teman yang menjadi pendengar yang baik, kita menceritakan semuanya sampai nangis, kita menceritakan sampai terseduh-seduh, berjam-jam, berhari-hari lewat untuk menceritakan hal tersebut. Tetapi kepada Allah kita hanya sujud 2 menit saja sudah merasa betah. 2 menit saja sudah merasa capek sekali sujudnya. Ya ikhwah dan akhwat sekalian, ingat, sujud kita itulah tempat di mana kita mengadu kepada Allah. Ya, Allah tidak harus kita kasih tahu bahwasanya apa? Ya Allah, saya punya problem seperti ini. Enggak. Cukup antum sujud di hadapan Allah, lalu antum katakan subhana rabbiyal a'la. Ya, kemudian antum lamakan dalam sujud itu, antum merasakan, antum resapi dalam jiwa antum bahwasanya ya Allah, saya punya problematika yang luar biasa kompleks. Tapi saya menyerahkan itu semua kepadamu. Ya, dengan apa? Dengan sebenar-benar sujud di dalam sholat. Insya Allah, Allah akan buka, Allah akan berikan jalan terbaik. Ya, ingat, idza wadahal azmi wuduhus subul. Apabila ya azam itu, tekad itu benar, maka Allah akan memberikan jalan. Tapi lihat ya bagaimana tata cara kita dulu ya, supaya Allah mendengar, supaya Allah membalas dari apa yang kita lakukan di dalam sujud kita. Ya, ikhwah dan akhwat sekalian, kita berdiri lama dalam sholat, kita rukuknya lama juga sesuai dengan apa berdirinya kita, kemudian kita i'tidal pun lama, apalagi sujud. Dikatakan para ulama, ya, ketika itu sujud maka dosa mengalir ke bawah atau Allah menghapuskan dosa-dosa kita melalui sujudnya kita. Bayangkan betapa mulianya Allah. Makanya para ulama mengatakan ketika kita sholat 5 waktu itu akan menghapuskan dosa kita, meringankan dosa-dosa yang kita lakukan di hari tersebut. Ya, makanya jangan sholat setahun sekali saja, bahkan sholatnya sholat sunnah. Idul Fitri itu sunnah, sholat Idul Adha itu sunnah, bukan wajib. Ya, yang wajib sholat 5 waktu setiap hari. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian apa? Bahkan kata para ulama mengatakan, ya, disukai, ya, disunnahkan untuk apa? Memperbanyak doa ketika sujud, karena saat doa itu banyak dikabulkan. Nah, tetapi pertanyaan, Ustadz, bagaimana doa-doa? Apakah harus doa bahasa Arab dan lain-lain? Nah, ini menjadi khilaf antar ulama. Ya,
Kita akan bahas nanti bagaimana Ustadz berdoa ketika sujud itu. Ya, nanti kita akan bahas tentang bagaimana sih tata cara berdoa di dalam sujud untuk mengadukan semua masalah yang kita miliki. Karena setiap orang pasti penuh dengan masalah. Mustahil orang tidak punya masalah. Ya, kemudian menjadikan sujud panjang atau lama seperti ruku yang diterangkan terlebih dahulu. Ya, tadi kemarin kita sudah bahas tentang kalau kita berdirinya lama, yang tadi Anda juga jelaskan, bahwasanya rukunya juga harus lama. Iktidalnya juga lama, kemudian sujudnya lama. Tapi ingat, ini berlaku kalau sholat sunnah. Kita sedang tahajud, kita sedang duha, ya memang kita sendiri saja. Kalau antum sedang jamaah, antum sedang jadi imam di suatu masjid, jangan dipanjangkan, kasihan jamaahnya. Ya, mereka punya kegiatan, mereka punya yang namanya mungkin urgensi yang masing-masing berbeda-beda. Jadi ingat, ini diterapkan ketika kalian sendiri. Ya, ketika kalian sholat taubat, sholat tasbih, kalian terapkan. Tapi kalau kalian sedang sholat jamaah, antum jadi imam, kasihan pada jamaah yang lain. Ya, wallahu alam bisawab. Kemudian Ustadz, boleh tidak kalau kita sujud langsung di tanah? Ya, tanpa ada kain permadani, tikar, lantai dan lain-lain. Boleh. Zaman dulu ketika antum melihat membuka sejarah catatan adalah ya tidak ditemukan yang namanya lantai, karpet permadani itu hanya untuk orang-orang kaya. Rasul itu ya masjidnya, Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu ya alasnya adalah pasir. Seperti itu. Alasnya pasir. Makanya beliau itu kalau sujud di tengah hari, ya di siang hari bolong itu bayangkan 40 derajat. Kemudian kita menempelkan sujudnya dan lama. Ini bisa melepuh. Seperti itu. Ya, kita bukan fokus di bacaan, fokus di Allah. Panas sekali. Ya kan? Seperti itu mungkin kalau kita. Kita masjid panas aja teriak-teriak, batuk-batuk ya. Alhamdulillah sekarang sudah pakai AC ya. Seperti itu. Alhamdulillah. Kalau zaman dulu bagaimana? Wallahu a'lam. Ya, ikhwah dan akhwat sekalian, ingat, boleh sujud langsung di tanah. Tapi pastikan tanah itu bersih dan terbebas dari yang namanya najis. Ya, jangan juga antum asal-asalan sholat, antum lagi di gunung, ya kan, antum yang pencinta alam, ya jangan juga sholat asal-asalan, tapi penuh dengan yang namanya ilmu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang tidak boleh itu dalam sujud ya tentunya membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu tempatnya khusus, yaitu kapan? Ketika sedang berdiri saja. Seperti itu ya, di rakaat pertama dan rakaat kedua. Antum silakan tuh baca 30 juz juga boleh. Ya, kalau tidak bisa ya baca satu surat. Kalau tidak bisa ya satu ayat. Seperti itu. Toyib, ya. Jadi kalau ketika sujud kita tidak boleh membaca Al-Quran. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Selesai dari sujud, ya. Berarti Ustaz sujud yang mana aja? Semua sujud dalam sholat 5 waktu itu. Antum terapkan begitu. Ya, ya mungkin nanti antum kan sudah belajar kemarin. Setidaknya antum sudah mempraktekkan dari apa yang menjadi penerangan ana pada kemarin hari. Ya bagaimana antum menerapkan sholat 5 waktu. Kemarin kan berarti sudah sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ketemu lagi sekarang. Ya, coba diterapkan. Ini disebut dengan terapi. Makanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, kalian cari ya. Bagi orang-orang yang hatinya gersang, ya dipenuhi dengan apa? Dengan cinta-cinta terus, yang akhwat, yang ikhwan, ya sudah mendambakan orang-orang yang apa, yang ingin antum jadikan suami, jadikan istri, kemudian putus, galau, segala macam. Lihat kitab siapa? Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Itu tentang apa? Menghidupkan hati. Ya, bagaimana hati kita hidup. Seperti itu. Jangan antum isi dengan novel-novel yang apa namanya? Ceritanya dibangun di atas kebohongan, di atas bohong, di atas kebohongan, atau karya-karya fiksi yang lain, ya. Seperti itu. Atau karya-karya film Korea yang mungkin dia jadi CEO ketemu dengan tukang apalah menikah lah, itu penuh dengan skenario ya. Tapi kalau antum ingin memenuhi diri antum, rasa kepuasan antum, baca kitab karya Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, bagaimana antum menghidupkan hati kita ya. Jadi antum bisa menangis gitu, bukan menangis dalam hal apa cengeng Ustaz, cengeng nangis enggak, tapi dalam hal duniawi, dalam hal apa ukhrawi, afwan, dalam hal akhirat. Kita bisa mulai, kita sudah kita gampang dan apa namanya hati kita terikat dengan yang namanya hal-hal ukhrawi tentang akhirat. Seperti itu ya. Kalau kita tidak pernah menangis dalam hal apapun, maka berhati-hatilah, ada salah satu tanda bahwasanya hati kita telah mati. Toyib, setelah sujud kita masuk ke dalam iftirash dan iqa ketika duduk di antara dua sujud ya. Duduk di antara dua sujud itu disebut dengan duduk iftirash ya. Nah, kemudian apa? Mengangkat kepala sambil takbir dan hukumnya adalah wajib. Kita sudah tahu lah ya.
Angkat kepala, Allahu Akbar, kemudian duduk di antara dua sujud. Ya, kadang-kadang sambil mengangkat kedua tangan. Kadang-kadang, tapi biasanya tidak. Mayoritas ulama mengatakan tidak usah. Seperti aja langsung dari sujud langsung ke duduk seperti itu. Lalu duduk dengan tenang. Ingat, tenang, tidak boleh terburu-buru. Antum dikejar deadline, antum dikejar dosen killer, ya. Nah, apalagi banyak mahasiswa besar itu kalau mengajar dulu sebelum pandemi itu sholatnya jam setengah 6, sholatnya jam 6 kurang seperempat, sudah mendekati maghrib. Ini realita ya, kalau nggak tahu akhwat. Kalau yang ikhwan anak sering lihat. Ya, tapi alhamdulillah masih sholat. Alhamdulillahnya masih sholat, seperti itu. Anak tanya, kenapa keluar jam segini? Dosennya killer, nggak boleh keluar. Ya Allah, seperti itu ya. Masya Allah itu akan dipertanggungjawabkan kelak di hari kiamat. Tapi alhamdulillah masih sholat. Itu yang anak acungi jempol sama antum semua ya. Dan antum anak-anak SKMI harus menjadi penggerak. Harus jadi penggerak. Ya, harus jadi penggerak. Nah, antum taat sama dosen dikasih nilai B sama C, belum tentu antum sukses dalam usia dalam dunia kerjanya. Seperti itu. Tapi kalau antum tidak sukses, antum tidak taat kepada Allah, antum dunianya rusak, akhiratnya lebih rusak lagi. Itu yang antum harus pikirkan. Dulu dosen ana, bukan dosen, guru ana namanya Ustadz Edi. Semoga Allah mudahkan, beliau kuliah di S2 di UPI. Gitu ya. Sama seperti antum, Universitas apa sih itu? Pendidikan Bandung ya, wallahu alam. Kemudian apa? Dosennya killer, tapi tetap dihadapin. Sekira killernya dosen, ya tetap dia makan nasi kan. Walaupun nilainya C atau D, ya tetap aja dia tetap sholat meninggalkan dia tidak mau meninggalkan apa yang wajib. Seperti itu. Sampai dosennya mengatakan apa? Kamu keluar terus ketika pelajaran saya. Dia hanya tersenyum. Saya punya kewajiban yang lain. Selain kewajiban menghadiri kuliah ini. Antum udah kuliahnya telat, suka titip absen, sholatnya telat. Apa yang mau diharapkan? Ya, seperti itu. Apalagi anak-anak yang teman-teman mahasiswa yang suka aktif di kegiatan-kegiatan. Ya, karena banyak temukan laporan tuh dari Eko tentang mungkin kenalan antum semua ya. Ya seperti itu, kegiatannya mantap, orasinya mantap, ya tepat waktu on time, ketika sholat boro-boro on time, seperti itu. Tapi itu pelajaran. Mudah-mudahan antum di sini menjadi orang-orang yang mendahulukan sholat nanti insya Allah, dan pasti yakin Allah akan mendahulukan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Baik. Kemudian ingat, duduk dengan tenang ya, sampai semua tulang kembali kepada tempatnya. Benar-benar antum yakin ini sudah duduk, yakin dapat ketenangan feel-nya, baru ya. Kemudian melipat kaki kiri dan mendudukinya, iftirash. Nah, seperti itu ya. Itu melipat, yang namanya iftirash itu apa? Melipat kaki kiri kemudian didudukan dengan kaki kanan. Nah, ini hukumnya adalah wajib. Seperti itu ya. Nanti gambarnya, visualnya Anda akan berikan sebagai pacuan antum ya. Kemudian jari-jari kanan, ini kanan kaki, nah itu dihadapkan ke kiblat, jadi ditekuk seperti ini. Nah, biasanya yang kelebihan berat badan itu susah. Tidak juga sih, mungkin waktu kecilnya dia jarang yang menghadiri TPA ya. Ibu-ibunya ibu-ibunya lagi ya. Jarang dia, anaknya intinya jarang untuk belajar sholat, dan dia baru belajar sholat sekarang mungkin. Jadi agak susah kakinya, apalagi yang punya kakinya itu agak besar badannya, jadi susah menekuknya. Ya, tapi tidak masalah, yang penting antum berusaha hadapkan kaki-kaki antum, jari-jari kaki itu menghadap kiblat. Ya, seperti itu ya. Kemudian baca apa? Allahumma ghfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini ya warzuqani. Boleh, atau Allahumma ghfirli juga boleh. Banyak ya, banyak bacaannya. Sekali lagi saya sampaikan, nanti mudah-mudahan yang hadir pada hari ini dan kemarin ya, nanti mau dikasihkan tugas, mau mengerjakan tugas yang Anda berikan. Sifatnya bukan wajib sebenarnya, tapi sunnah. Tapi bagi antum yang menjadi pengurusan SKMI ya pada periode hari ini, mudah-mudahan itu menjadi tugas antum, kewajiban antum. Sebelum antum membuat program kerja setahun ke depan, antum bikin program ini dulu. Bagaimana anak-anak SKMI itu semuanya paham bacaan sholat, hafal bacaan sholat, dan hafal artinya dan paham maknanya. Ya, sebelum nanti antum membuat proker, nanti ditanya sama Allah, kamu buat proker apa aja? Bla 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 bla. Kenapa tidak membuat proker sholat? Padahal sholat itu yang paling penting. Itu dulu. Dulu sebelum Anda lulus dari pesantren, mudir Anda mengatakan, 6 tahun antum tidak berguna sebenarnya. Kalau tidak bisa sholat. Betul juga, Anda pikir. Ngapain Anda 6 tahun pesantren kalau sholat aja nggak bisa? Betul tidak? Ya kan, 6 tahun di pesantren, bangun subuh, disiram, sebelum azan sudah datang. Ya, sholat malam, kemudian puasa Senin Kamis. Ya,
melakukan kegiatan ibadah yang lain dipaksa, makanya disebut penjara suci, betul nggak? Keluar dari penjara bebas. Apa fungsinya tidak bisa sholat? Gitu. Kata mudir anak seperti itu, kata pimpinan pesantren anak. Antum juga, ya. Arif sampaikan bahwasanya apa? Tidak berguna kepemimpinan siapapun, termasuk anak antum sekalian, ya. Kalau yang di bawah antum tidak bisa melaksanakan apa? Sholat. Nggak ngerti bacaan sholat, nggak hafal bacaan sholat, nggak paham, nggak tahu artinya, apa fungsinya? Seperti itu. Nanti kalau anda jadi menteri agama, beda ya, menteri agama, semua agama. Tidak bisa kita paksakan. Ya mungkin nanti kalau antum punya yang namanya jadi menteri agama, silakan antum buat kebijakan khususnya bagi seorang muslim. Ya, bisa baca sholat, hafal maknanya, dan tahu artinya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian, ya, ada salah satu sunnah juga memperpanjang duduk sampai mendekati lamanya sujud, seperti itu. Jadi ya makanya itu kata para ulama, kenapa ya banyak orang dari kita ya manusia tidak suka berlama-lama dalam sholat, merasa gerah, merasa pengen cepet-cepet gitu ya. Padahal sholat yang paling maksimal itu kalau jamaah 10 menit, 15 menit juga udah lama sekali, betul kan? Tetapi kenapa terasanya itu pengen buru-buru sekali? Itulah ikhwas sekalian. Karena kita tidak memperhatikan yang namanya kualitas, tapi memperhatikan yang namanya kuantitas. Tuh, yang penting selesai. Itu yang kita takutkan, ikhwas sekalian. Ingat, yang paling penting itu kualitasnya, bukan kuantitasnya. Tapi kalau saat jamaah, itu biarkan saja. Antum ikuti imam. Biar imam yang menanggung semua. Jadi ikhwah di sini yang nanti sudah akan menjadi imam di masjid-masjid atau musola-musola, perhatikan ini buat antum. Tapi bagi antum yang para jamaah, ikuti saja imamnya seperti apa. Karena nanti imam itu akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Kemudian sujud kedua. Tadi kan sujud pertama, kemudian duduk iftirosh, kemudian sujud kedua. Sama membaca takbir karena hukumnya wajib. Ya. Kemudian sujud yang kedua ini termaksud rukun juga ya. Karena dalam satu rakaat itu ada 2 sujud. Seperti itu. Maka hukumnya adalah rukun. Ditinggalkan maka sholat antum tidak sah. Ya. Jadi apa yang dilakukan Ustadz sama persis dengan sujud yang pertama. Seperti itu. Ya. Kemudian duduk istirahat. Nah, kebanyakan dari kita setelah sujud kedua langsung berdiri kan? Nah, ternyata ada salah satu sunnah yaitu apa? Duduk istirahat. Duduk, kemudian sujud, duduk dulu, kemudian baru mengangkat. Seperti itu ya. Setelah mengangkat kepala dari sujud kedua, ya, dan ingin bangkit ke rakaat yang kedua, maka wajib takbir kan. Tapi kadang-kadang juga langsung ada orang yang berdiri, ya. Tapi ada juga sunnah yaitu duduk istirahat. Dan ini adalah hukumnya sunnah. Boleh melakukan, boleh tidak. Tetapi biasanya orang itu butuh yang namanya istirahat dulu sebelum melakukan hal yang lain. Jadi ada salah satu sunnah sebelum kita naik ke rakaat kedua misalkan ada duduk istirahat. Duduk, kemudian bacanya apa saja tidak ada, cuma duduk baru naik. Seperti itu ya. Toyib. Masuk ke rakaat kedua, ya. Nah, kemudian masuk ke rakaat kedua, orang itu ada yang mengangkat apa sebelum tangannya, jadi patuannya apa? Dikepalkan tangannya, kemudian dia naik ke atas. 1, ya. Ada juga yang dilebarkan seperti ini, 2, seperti itu ya. Ya, itu. Jadi antum bisa pilih, bisa begini, bisa begini, ya. Silakan dari ruku antum pengen bangun kan yang butuh yang namanya ancang-ancang gitu, ya. Apalagi yang kelebihan berat badan, berat Ustaz. Ya duduk aja susah, bangun susah itu. Makanya dijaga, jangan terlalu berat juga. Apalagi yang sudah menikah, nanti beratnya overweight. Seperti Anda dulu sebelum menikah mungkin 70, sekarang hampir 80, 10 kilo Anda naik. Ya, jadi antum yang nanti sudah menikah banyak olahraga ya, jangan seperti anak. Apalagi yang laki-laki, ya kerjaannya cuma di depan kantor, di depan komputer, kemudian nggak pernah olahraga, ya justru malah badannya melebar. Bukan rezekinya tapi badannya. Baik, balik lagi. Kemudian kembali lagi ke rakaat kedua itu sama bacanya seperti rakaat pertama. Hampir semua sama ya. Jadi yang antum harus ketahui bersama bahwasanya apa? Itu yang telah diajarkan di rakaat pada bacaan dan juga apa yang harus antum lakukan di setiap rakaat. Ingat, yang harus digarisbawahi adalah apa? Kejarlah kualitas bukan mengejar kuantitas. Hal apapun. Tapi antum bisa melakukan itu kalau antum sudah yang namanya terbiasa dengan hal tersebut. Maka ini disebut terapi. Imam Al-Ghazali mengatakan, ya, terapi yang paling baik adalah terapi sholat. Kenapa? Karena sholat itu dilakukan 5 kali dalam sehari. Ya,
Bisa diulang-ulang? Ya wajib diulang-ulang. Karena kenapa? Karena kita seorang muslim dan muslimah yang terkait dengan sholat. Seperti itu ya. Nah, kemudian masuk ke bab 9, yaitu apa? Duduk tasyahud. Ya, setelah selesai dari rakaat kedua, duduk untuk tasyahud awal. Ingat, ya kalau misalkan sholat maghrib ada tuh 3 rakaat. Ya, 2 kemudian tasyahud awal. Sholat subuh tidak ada. Kemudian sholat zuhur ada, sholat asar ada. Yang disebut dengan duduk tasyahud awal. Dan ini hukumnya wajib. Ya, duduk iftirash seperti yang diterangkan pada duduk di antara 2 sujud. Ya, tapi tidak iqqa. Iqqa itu maksudnya apa? Kalau antum pernah lihat gedebuk lah jatuhnya ya. Gimana ya praktiknya? Ini jadi masalah. Baik, nanti insya Allah bukunya saja atau ringkasannya Anda berikan kepada antum biar supaya iqqa itu iftirash itu bagaimana. Intinya adalah duduk di antara 2 sujud itu, 2 sujud ada 2 rakaat itu adalah tasyahud awal itu adalah tidak seperti rakaat yang keempat yang kita tuh ibaratnya apa? Seperti apa? Kaki ke kiri itu benar-benar melonjor ke kemudian ditiban. Ya, seperti duduk iftirash lah. Seperti itu ya. Kemudian apa? Menggerakkan telunjuk dan memandangnya. Ini tasyahud awal ya kan? Yang pertama, antum lihat ya kan? Di sini ya, ada yang mengatakan para ulama adalah tangan itu digenggam seperti ini. Lihat, ini seperti ini. Ya. Ada juga yang mengatakan seperti ini, seperti bulatan. Nih, ya? Seperti ini ya. Kemudian tangan ini siap-siap untuk naik. Ya. Ada yang mengatakan para ulama adalah dia naik ya lurus ya dari awal sampai akhir. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum. Terus naik. Ya, dari awal sampai akhir. Sampai kemudian salam baru diturunkan. Ada juga yang pendapat yang kedua, ketika baru asyhadu alla ilaha illallah, nah ini baru naik. Jadi antum boleh pilih 2, ya. Kalau ana lebih kepada pendapat yang kedua, yaitu apa? Yang pertama diam dulu sampai kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu baru naik. Kemudian sholawat Ibrahimiyah, itu baru naik sampai selesai. Tapi juga pendapat ada yang mengatakan boleh. Kemudian ada juga ya sunnahnya itu apa? Tangan kita dilihat sudah berdiri ini, mata kita bukan ke tempat sujud tapi ke sini. Ya, ke sini. Jadi mata kita ke sini, bukan ke tempat sujud. Seperti itu ya. Sunnahnya seperti itu. Ya, sunnahnya adalah mata kita ke sini. Tapi ada juga yang mengatakan boleh ke sujud, tapi lebih sunnahnya ke sini atau lebih afdolnya ke sini. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan apa? Sunnah itu digerak-gerakkan. Ini ada salah satu sunnah Rasulullah SAW. Ya, ada juga yang sunnahnya digerakkan. Tapi jangan terlalu cepat gini-gini. Kalau gini kayak antum nangkep capung gini ya. Pelan-pelan saja, pelan. Dengan yang namanya syahdu, dengan yang namanya apa? Ketenangan. Tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Tapi dilihatin seperti itu. Ana pernah, ya ingat ini juga salah satu fitnah nih. Ana pernah sholat di tempat yang Ana belum pernah lah daerahnya di mana. Kemudian kan salah satu sunnahnya digerakkan kan. Ditangkap tangan Ana sama sebelahnya. Jadi dia melihat ini apaan sih gerakin, ditangkap sama dia. Akhirnya pas setelah sholat dibilang, batal sholatnya tuh gerak-gerak tangannya. Anak ketawa. Oh berarti ini bisa menjadi fitnah di hadapan orang-orang awam gitu. Gara-gara digerakin nih. Ya kan? Karena kenapa? Dia belum tahu bahwasanya ini boleh digerakkan. Seperti itu. Ya. Jadi apa kalau memang antum melihat ini orang-orang awam semua di kanan kiri antum, jangan digerakkan. Karena sunnah saja. Yang penting kan rukunya begini kan. Dia udah diamkan saja seperti itu, ya. Kemudian kalau antum masih gerakan, lihat dulu, ini lingkungannya sudah mengenal Islam dengan benar-benar belum? Apa cuma sebatas Islam sholat gitu, ya. Tapi kalau memang sudah benar-benar, oh dia tahu, oh ternyata begini, silahkan terapkan. Nanti takutnya menjadi fitnah, ya. Terus dia marah, sholat apa anak capung, anak capung pak, gitu. Marah malah di mereka. Karena kenapa? Karena kita yang tidak tahu tempat di mana menerapkan sunnah itu. Kenapa seperti itu Ustaz? Karena kata Rasulullah, syaitan ini ketika melihat tangan ini, ya, dia itu seperti tersengat. Seperti apa? Seperti apa ya? Ibaratnya kayak antena yang membuat syaitan jin itu menjadi apa? Menjadi takut untuk mendekati sholat kita. Ustaz, bagaimana melihatnya? Jin itu tidak kelihatan. Nah itu. Sebagaimana kita tidak pernah melihat baginda SAW, tapi kita yakin, oh ini pendapat benar dari beliau. Begitu juga kita yakini, kalau sudah beliau yang mengatakan, saya akan mengikuti. Itulah kita. Makanya sunnah itu pengertiannya, jangan lihat, jangan dikatakan seperti ini ya. Antum, ikhwah dan akhwat,
Jangan mengatakan sunnah itu apabila dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan apa? Tidak mendapatkan apa-apa. Jangan seperti itu. Tapi sunnah bagi kita adalah wajib buat kita. Nah, jadi apa? Akan muncul, oh ini sunnah, wajib buat kita. Tapi jangan diwajibin buat orang lain. Nanti kalian baru yang namanya sholat. Ah, pengen sholat sunnah doang. Tinggalin. Tapi kalau kita sudah beranggapan, ini wajib buat saya, karena saya mencintai Rasulullah. Maka dia akan bangun, seperti mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian ucapan atau doa setelahnya adalah at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Ini banyak sebenarnya. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nanti Anda akan berikan dan nanti Anda hafalkan. Ya, jadi biar tahu apa artinya segala penghormatan bagi Allah, salawat dan kebaikan serta keselamatan atas Nabi. Jadi kita mendoakan kebaikan-kebaikan di situ. Bukan hanya sebatas ritual dalam sholat. Gitu ya, ikhwah. Ya, bukan hanya sebatas ritual. Kalau ritual kan ya udah Ustaz, kayak kita aja antum menghadiri yang namanya rapat tuh, proker. Ada juga yang datang cuman ya udah setor muka aja ke pemimpin, ya kan? Setor muka yang penting absen lancar. Ya, itu kadang-kadang kita kayak anggota dewan lama-lama antum ya, hadir doang, jiwanya nggak ada, jiwanya di luar negeri dia. Ya, sama seperti antum, dimulai dari apa? Dari rapat yang namanya rapat SKMI dulu. Hadirkan jiwa, pikiran, ide, tenaga, berikan kontribusi yang terbaik. Bukan hanya sebatas apa? Wih, saya hadir Pak. Wih, saya hadir ketua, saya hadir nih. Bukan itu yang pengen. Itu juga sholat seperti itu. Ya, hadirkan apa? Roh antum, jiwa antum, bacaan antum, antum mengerti. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan antum mengerti dan mudah-mudahan itu pendapat atau apa masukan dan saran untuk anak pribadi terlebih dahulu. Baru antum. Ya, kalau Anda tidak bisa menerapkan, Anda takut menjadi apa? Menjadi penyebab Anda masuk ke dalam neraka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita sama-sama saling membantu dalam kebaikan. Ya. Nah, kemudian nanti kalau kalian mau bacaan yang lebih ringkas, nanti Ustadz berikan supaya kalian bisa hafalkan. Ya. Kemudian itu kan sudah selesai, jadi yang namanya tasyahud awal. Tasyahud awal itu sampai sholawat Ibrahimiyah ya. Sampai sholawat Ibrahimiyah. Ustaz, kalau ditanya sholawat itu ada banyak gak? Banyak sih. Ya. Hal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW adalah sholawat. Nah, kita mencintai Rasul, kita bersalawat kepada beliau. Ya. Kalau kita cinta kepada orang tua kita, kita berikan makanan yang terbaik. Kita berikan perlakuan yang terbaik. Ya, kita suka sama pasangan kita berikan hadiah yang terbaik. Dan berikan dengan gombal doang misalnya, hadiahnya enggak. Cuma jangan mau sama ikhwan yang seperti itu ya, akhwat. Berikan yang terbaik, antum mau apa? Seperti itu. Jadi nanti bagi antum yang sudah menikah, bagi akhwat, ya pesan anak pribadi adalah berikan mahar yang paling mudah. Jangan yang paling susah, antum minta rumah, antum minta mobil, maharnya. Lah, kata Rasulullah, perempuan yang terbaik adalah dia yang memberikan mahar yang paling mudah bagi laki-laki. Bagi laki-laki yang beriman dan yang cinta kepada akhwat tersebut, memberikan mahar yang paling mahal. Gitu. Berikan, antum mampunya apa? Berlian 1 kilo, belikan. Ya, seperti itu. Tapi kalau nggak mampu, jangan. Ya, cari akhwat yang lain. Seperti itu ya. Toyib. Lanjut ke rakaat ketiga dan keempat. Ya, tentunya dengan takbir, karena hukumnya adalah wajib. Dan sunnah bertakbir dalam keadaan duduk. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian kadang-kadang setelah kita tasyahud awal selesai, salat Ibrahimi kita naik. Nah, sunnahnya adalah mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar. Di rakaat ketiga. Ya. Zuhur bisa kalian praktekkan. Setelah tasyahud kalian bangkit, kemudian apa? Kalian Allahu Akbar. Mengangkat ketiga. Keempat tidak. Hanya kedua saja. Ya, berarti yang ada apa? Zuhur, asar, maghrib dan isya. Seperti itu. Itu sunnah. Kalau yang rakaat pertama nggak usah diangkat. Ya, cukup Allahu Akbar langsung bersedekap. Gitu. Tapi kalau rakaat kedua naik dia langsung ke ya. Itu sunnah dari baginda SAW. Ustaz tahu dari mana sunnah? Karena sahabat melihat Rasulullah seperti itu. Kemudian sahabat menulis, lalu mengajarkan kepada anak-anaknya. Gitu. Kalau zaman sekarang, kalau kita nggak mau pusing, masukkan ke TPA, kita bayarin tuh TPA-nya. Ya kan? Ya, nanti antum jadi bapak, antum jadi ibu sekalian. Ah, nggak mau pusing Ustaz saya nggak ngerti. Biarin aja anak saya belajar sama orang lain. Lah, antum akan dimintai pertanggungjawaban. Minimal istri antum yang ngajarin lah. Antum capek di kantor, antum capek di luaran, ya bekerja mencari uang miliaran, boro-boro miliaran, ya kan? Ngajarin anak aja nggak mau, itu. Wallahu alam bishawab. Toyib,
Ya, kemudian bangkit ke rakaat ketiga ini adalah rukun seperti sebelumnya. Ya, seperti itu juga. Ya, kita ingin melakukan seperti rakaat yang keempat. 3 dan 4 sama. Ya. Kemudian ingat bahwasanya apa? Ada yang sering orang lupakan. Apa Ustaz yang dibaca rakaat ketiga dan keempat? Rakaat ketiga hanya membaca Al-Fatihah saja. Rakaat keempat juga Al-Fatihah saja. Makanya aneh kalau misalkan rakaat satu panjang karena baca Al-Baqarah. Rakaat kedua panjang karena membaca Ali Imran. Rakaat ketiga pendek karena bacanya cuma Al-Fatihah. Rakaat keempat panjang, pendek karena membaca Al-Fatihah. Jangan kebalik. Itu jangan mentang-mentang antum imannya lagi tinggi nih. Wah, Masya Allah, saya mau baca Ustaz. Lah, sholat itu dengan ilmu, bukan dengan kemauan kita, bukan dengan apa namanya, saya lagi tinggi iman Ustaz, saya mau melakukan nih, apapun dalam hal kebaikan. Lah, asik, salah. Yang benar adalah antum lakukan dengan ilmu, karena ilmu itu yang nanti bisa menyebabkan kita mendapatkan pahala. Ya, tiba-tiba kita sok rajin, kita sok-sokan, kita lakukan, tiba-tiba kata Allah, siapa yang ngajarin? Nah, kita mau ngomong apa? Benar nggak? Ketika ditanya, siapa yang ngajarin kamu sholat seperti ini? Nah, nggak tahu. Kita cuma lagi imannya lagi tinggi aja. Itu yang anak takutkan. Tapi kalau antum belajar, ya mudah-mudahan anak garansi nanti ke hadapan Allah. Nanti kalau akan ditanggung jawabkan oleh Allah. Apa yang antum ajarkan Ustaz Haris ke murid-murid SKIMI? Anak ajarkan sesuai dengan dalil. Anak ajarkan dengan apa yang menjadi tuntutan oleh Rasulullah. Ya, karena Rasulullah sholatnya seperti ini, bukan sholat yang memang bukan berdasarkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kunut. Nah, berbicara tentang kunut ini juga penting sebenarnya. Kunut dulu ya bukan zaman kita kan zaman milenial. Dulu sekitar tahun berapa? Sekarang 1440 Hijriah. Kalau ditanya apa itu 1440 Hijriah? Apa itu tahun 2021? Kenapa bisa 2021 Ustaz? Lihat sejarahnya. Kalau kita mau mutar balik dari A sampai Z ya, 2021 berarti apa? Setiap tahun 2000 atau setiap bulan. Nanti mungkin kalau sudah bukan akhwazan. Tayyib. 2021 itu adalah ketika kita Nabi Isa itu lahir. Ya, Nabi Isa itu lahir tahun 2021. Berarti umur Nabi Isa berapa? 2000 tahun 21 gitu. Jadi kalau ditanya kalau kepercayaan umat-umat Nasrani ya, mereka itu yakin bahwasanya umur Nabi Isa itu adalah 2021. Jadi kalau kalian merayakan Happy New Year, selamat tahun baru, jeder, ya kan? Bakar-bakar segala macam. Kalian tuh merayakan kelahiran Nabi Isa. Kalian aja nggak pernah merayakan, betul nggak? Kelahiran kita, antum merayakan Nabi Isa yang belum tentu benar tuh aktenya, betul nggak? Aktenya salah Ustaz, kita nggak tahu. Ya, tapi menurut kepercayaan mereka 2021 setiap Januari 1 Januari itu ada lahir di mana Nabi Isa itu lahir. Ya, menurut aktenya mereka gitu. Makanya pada zaman dulu sahabat itu nanya, Ustaz ya Rasulullah, bagaimana Islam itu mengatur tanggal? Akhirnya apa? Islam membuat, Rasul menyampaikan, kita dihitung dari kapan? Dari hijrah. Gitu. Hijrah kita kapan? 1440 tahun yang lalu. Bayangkan. Ya, berarti jarak antara Rasulullah baginda SAW dengan Nabi Isa berapa? Hampir 600 tahun. Ya, Ustaz, bagaimana dengan yang namanya kelahiran Rasul? Nah, itu juga kita nggak tahu, karena zaman dulu tidak ada akte. Ya, tapi gitu kita harus membuka sejarah karena dengan sejarah kita tahu ternyata begini ya peradabannya. Ya, jadi ikhwas sekalian dan akhwat sekalian zaman dulu anak baik lagi ya. Ketika zaman para a'immatul arba, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dan Imam Abu Hanifah. Imam Malik berada di Madinah, Abu Hanifah berada di Irak, kemudian Imam Syafi'i di Mesir dan di Madinah, Imam Ahmad di Madinah kalau tidak salah juga. Ya, di kota-kota tersebut kota-kota Islam. Ya, kalau kalian tahunya jangan hanya Paris, jangan hanya Roma, jangan hanya Maldives. Ya, kota-kota Ustaz itu cita-cita saya. Kalau saya pergi sama istri saya mau yang namanya honeymoon di sana di kota Maldives. Masya Allah, mudah-mudahan antum bisa honeymoon di sana ya. Tapi jangan lupa Islam juga punya kota-kota terkenal, kota-kota keislaman zaman dahulu. 4 imam tersebut adalah ya orang-orang yang satu mereka itu hafal Quran usia 7 tahun hafal Quran. Nah kita umur 7 tahun masih main layangan, boro-boro hafalan, betul? Apalagi sekarang nih, buat motivasi buat antum semua ya, juz 30 harus hafal. Sebelum saya melamar si fulana, saya hafal dulu Ustaz. Biar nanti ditanya sama mertuanya, apa yang kamu bawa? Juz 30, saya hafal mungkin. Itu bagus. Ya.
baru yang lain. Ya. Kemudian juga yang akhwat, standarnya juga harus tinggikan. Kalau menikah dengan saya minimal juz 30 mungkin. Itu tinggikan namanya standar. Ya. Jangan justru malah kalian melihat parasnya, melihat mobilnya, kalian sudah udahlah nggak apa-apa, yang penting kaya gitu. Lah, ikhwah dan akhwat sekalian, antum adalah orang-orang yang terdidik. Ya, seperti itu. Thayyib, ikhwah dan akhwat sekalian. Nah, ya, jadi mana? Oke, kembali ke pemahaman Imam Arba itu, ya. Kemudian apa Imam Syafi'i pada saat itu mengatakan apa? Saya melihat kebobrokan dalam hal apa? Kebobrokan dalam hal akhlak. Ya, pada zaman dulu akhlaknya tidak sebobrok yang sekarang. Ya, zaman dulu itu tidak sebobrok yang sekarang, sekarang lebih parah kan? Zaman dulu itu apa kenapa Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya kita harus sholat kunut nih. Makanya Imam Syafi'i itu mewajibkan kunut setiap subuh. Itu pendapat murni dari Imam Syafi'i. Ya, karena beliau itu melihat yang namanya apa? Tanda kutip di dalam umat Islam pada saat itu. Kemudian kita yang mazhabnya Syafi'i, kita mengikuti siapa kamu yang ngajarin? Imam Syafi'i gitu. Mazhabnya siapa? Syafi'i gitu ya. Tetapi mazhab yang lain, Imam Syafi'i mewajibkan kunut 1 2 3, Abu Hanifah, Malik dan Ahmad tidak mewajibkan yang namanya kunut. Gitu. Ya. Jadi kalau kalian mau ikut kunut silakan. Kalau tidak juga boleh. Jangan yang penting itu sholat subuhnya, bukan kunutnya. Ya, Ustaz saya nggak mau sholat ada kunutnya. Ustaz saya mau sholat ada kunutnya. Yang penting itu sholat subuhnya, bukan kunutnya. Kunut itu cuma masalah apa? Khilafiyah. Masalah perbedaan antar ulama. Ulama siapa? Imam Syafi'i. Sama yang lainnya, bukan kita. Kita ini hanya muqtadi, hanya ngikutin saja ya. Jadi jangan membuat apa? Suatu kegaduhan, jangan membuat suatu yang membuat kita menjadi pusing. Tapi fokus kepada intinya, yaitu apa? Sholat subuh berjamaah bagi yang laki-laki. Nah, seperti itu ya. Baik. Itu penjelasan dari apa yang kita mampu jelaskan. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ke-11, tasyahud akhir dan duduk tawarruk. Nah, ini tasyahud akhir adalah hukumnya wajib. Melakukan pada tasyahud akhir apa yang dilakukan tasyahud awal. Sama persis, tidak berbeda. Ya. Kemudian yang berbeda adalah kalau tadi duduk ya, sekarang duduknya saja yang beda. Ya, duduknya ingat ya dengan cara tawarruk. Tawarruk itu apa? Nantilah kalian lihat sendiri gambarnya ya. Kemudian menegakkan kaki kanan. Ya, kadang-kadang juga boleh dijulurkan, tapi lebih kepada sunnahnya itu ditegakkan. Jadi jari-jari itu, kaki kanan itu, ya ingat nih, menekuk seperti ini. Tapi biasanya bagi orang yang overweight, kelebihan berat badan, ini agak susah. Kaku ibaratnya seperti itu ya, kakinya sudah kaku persendiannya. Nah, kemudian ingat, ya setelah kita tasyahud, nah, kemudian kita baca yang namanya sholawat Ibrahimiyah dan berlindung dari 4 hal. Karena dalilnya adalah Rasul itu tidak pernah meninggalkan doa 4 ya. Ketika beliau itu sedang tasyahud akhir. Berarti ketika kapan? Subuh itu baca beliau. Ketika di rakaat keempat sholat zuhur dan asar. Rakaat ketiga ya, rakaat ketiga duduk tasyahud akhir sholat maghrib dan rakaat keempat sholat isya. Rasul tidak pernah meninggalkan doa ini. Ya mungkin mudah-mudahan antum nanti hafalkan juga. Nanti antum tugaskan kepada Akh Arif supaya kalian itu mau dan haruslah ya menghafal doa ini. Supaya kalian tahu bacaan doa kalian ini apa sih yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah ketika beliau berdoa di tasyahud akhir. Yaitu apa? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari neraka jahanam. Ya, dari neraka jahanam. Wa min azabil qabr, dan dari azab kubur. Lihat azab kubur ya, di mana dikatakan jahanam itu sudah sangat luar biasa dahsyatnya ya. Azab kubur juga ada dan kita yakini. Mungkin supaya kalian semakin khusyuk dalam sholat, kalian kapan-kapan membahas tentang yang namanya azab. Ya, supaya kalian semakin takut, semakin kalian semakin yakin, kalian harus membaca atau mendengar kajian tentang azab. Jangan nikmat menikah. Kalian mau menikah terus. Ya, tapi sekali-sekali dengarkan azab kubur, azab jahanam, biar kalian semakin takut, jadi semakin khusyuk. Jadi Islam itu balance antara azab dan juga nikmat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya. Rasul selalu meminta seperti itu dalam salatnya. Yang keempat, wa min syarri min fitnatil al-masihid dajjal, dan dari buruknya fitnah masihid dajjal. Ya, dajjal itu adalah makhluk yang Allah ciptakan yang nanti akan muncul. Ya, kita tidak tahu, mudah-mudahan kita tidak bertemu ya di akhir zaman.
yang akan membuat fitnah yang sangat luar biasa besar. Seperti itu. Ya, kemudian Ustaz boleh tidak berdoa sebelum salam? Ya, kalau misalkan kalau kalian memang sudah tahu doa-doa yang memang hafal misalkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka doa ini boleh dibaca. Setelah doa 4 itu kalian boleh membacanya. Ya, apabila kalian tidak tahu, tidak hafal, maka ya bagi kalian adalah baca doa yang gampang aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Seperti itu. Itulah inti dari sholat yang kita lakukan secara teori. Nah, tinggal antum praktekkan saja. Nah, karena sifatnya adalah online mungkin ya, jadi agak susah. Kalau dulu Anda buat taskip seperti ini, ya sifatnya adalah kita jalan-jalan ya bagi yang ikhwan dan akhwat, ikhwan sendiri, akhwat sendiri, ikhwan di puncak misalkan di villa, kemudian kita praktek, kita hafalin sama-sama, kemudian praktek ke depan, kemudian nanti dapat sertifikat gitu. Bukan sertifikat kalian sudah bebas sholat, bukan, tetapi sertifikat kalian sudah minimal kita sudah ada pertanggungjawaban ya, Arif kepada Allah nih, sertifikat kalian sudah lulus, kalian sudah bisa baca, kalian sudah hafal dan kalian sudah paham. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dimulai dari yang namanya menghadap kiblat dan berakhir dengan yang namanya mengucap salam. Sedangkan zikir-zikir itu adalah nanti kita akan pelajari di kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ingat salam itu ya, ini juga Anda juga kadang melihat ada orang salam gini kan? Dia buka tangan kanannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, tangan kirinya dibuka. Ini kayak tari piring nih. Seperti itu ya. Anda baru tahu ya, anak kuliah ya membahas tentang masalah syariah. Syariah itu adalah luas hukumnya, apalagi sholat. Anda belum pernah mendengar riwayat Rasulullah itu membuka ketika salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Anda belum pernah mengetahui tentang membuka tangan ketika salam. Tetap tangannya yang bergerak adalah kanan dan ke kiri. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sholat kita terbangun di atas ilmu, bukan terbangun di atas hawa nafsu dan hanya ikut-ikutan saja. Apalagi ya, sampaikan antum adalah kaum intelektual antum tuh, ya, mahasiswi harus berdasarkan daftar pustaka yang jelas. Kalau kalian buat yang namanya skripsi, daftar pustaka tidak boleh kurang dari 5 tahun. Kalau 5 tahun cancel, ganti, ya kan? Kejar-kejar dosen pembimbing. Nah, alhamdulillah sekarang enakan online, antum juga lulus online, itu. Ya. Ingat, kalian adalah orang-orang intelek, harus ini benar nggak nih dalilnya nih? Benar nggak silsilahnya nih? Nah, kemudian harus tanya, gimana sih cara menentukan hadis sahih atau benar? Seperti itu. Itu yang antum harus ketahui bersama. Ya, bukan justru malah kalian ikutin. Tidak intelek sama kalian itu. Orang yang berpendidikan harus intelek berpikirannya. Logikanya, bagaimana? Oh, ternyata kalau hadis sahih syaratnya ini. Baru, benar nih, yakin ini hadis yang memang telah dianjurkan, yang telah diriwayatkan oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja mungkin yang bisa Anda sampaikan pada taskif pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya buat Anda pribadi dan umumnya untuk antum sekalian. Kalau ada kata yang salah dari Anda mohon dibukakan pintu selebar-lebarnya, Anda mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan antum menjadi saksi nanti di hadapan Allah. Anda sudah sampaikan dari apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu dalam menunaikan sholat. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Anda kembalikan lagi kepada Akh Fauzan. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik Ustadz atas penyampaian materi yang Masya Allah ya, sangat penting bagi kita, yaitu tentang sholat dan merupakan lanjutan materi dari yang kemarin gitu ya. Baik, tanpa basa-basi lagi, Ana akan buka sesi tanya jawab. Buat teman-teman ya, ini sebenarnya udah ada nih ya, yang ada pertanyaan di chat. Buat teman-teman ya, bagi yang ingin buka kamera, buka mic, yang ingin bertanya lewat chat silakan chat. Cuma untuk saat ini ya, karena masuk 3 pertanyaan di kolom chat, mungkin dahulukan aja untuk pertanyaan yang ada di kolom chat Ustadz. Mulai dari Ukhti Diha mengenai sholat.
Isya. Oke, tayyib. Pertanyaan dari Ukhbiha adalah kalau kita sholat sendiri ketika subuh, maghrib, isya, bacaan Al-Fatihah dan surat lainnya boleh dijaharkan atau tidak? Harus dijaharkan. Kalau yang memang sholat jahar, minimal kita mendengar sendiri. Bahkan yang sunnah itu aja ya, sholat sunnah itu minimal kita mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar dengan kita, gitu. Apalagi yang memang sholatnya dijaharkan seperti itu. Yang sunnah aja harus didengar minimal oleh diri kita sendiri, boleh. Apalagi yang memang sholatnya sholat jahar seperti maghrib, isya dan subuh, maka itu harus didengar oleh kita. Ya, seperti itu. Kalau imam, apalagi kalau imamnya tidak baca, ini imam kok nggak baca, ya harus ditanya kenapa. Siapa yang pernah bertanya ya? Arif kalau tidak salah ada salah satu Aneh, ya dulu pernah ditanya tentang sholat. Yang sholat Jumat. Sholat Jumat ini wajib dijaharkan seperti itu. Karena antum imam, kalau antum sholat sendiri, nah minimal dijaharkan dengan kuping kita mendengar. Seperti itu ya. Wallahu alam bishawab. Langsung Zan, pertanyaan kedua. Itu dari tim Kayaknya suara antum putus-putus juga. tes. Baik, suara Fauzan punya. Ustaz, Anda mau nanya Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Putus ya? Iya. Kan Anda pernah dengar ya Ustaz ya? Kalau misalnya kalau kita meninggalkan sholat, terus kita wajib tes. Kedengeran nggak? Iya, benar. Iya kan kalau kita nggak sholat gitu Ustaz. Terus kita wajib mengkodo ya selama kita nggak sholat gitu Ustaz. Nah, tapi kalau misalnya kita udah lupa seberapa lama kita nggak sholat, terus itu gimana Ustaz cara kodonya? Baik. Bagi yang laki-laki ataupun yang akhwat sekalian ya, tentang pertanyaan bagaimana Ustadz kalau kita tidak tahu, bagaimana kita tidak tahu apa bacaan kita, kodoan kita sudah lengkap atau tidak lengkap gitu. Jadi gini, antum kan bisa perkirakan antum balik di usia berapa, misalkan di usia 15 tahun. Itu SMP lah, kelas 1 sampai kelas 3 antum gak pernah sholat. Itu 3 tahun kali aja, 3 tahun saya ada 5 waktu kali setahun 365 hari. Ya, jadi paling mudah adalah ketika antum sholat zuhur, antum sholat lagi 4 rakaat. Gitu, sholat asar antum sholat lagi 4 rakaat. Kalau ditanya orang, kamu kenapa sholat ini? Dulu saya mengkodok dari yang saya tinggalkan. Ya, jadi sholat zuhur 4 rakaat lagi. Maghrib 3 lagi. Sampai kapan? Sampai kita yakin bosnya. Mudah-mudahan sudah tertutup. Kalau kalian sudah merasa yakin, nah bagaimana supaya ragu-ragu itu hilang? Tegakkan sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu adalah melengkapi apa-apa yang kurang dari sholat-sholat yang wajib. Tapi kalau sholat sunnah dulu Ustaz tidak mengkodok, ini salah. Karena wajib dikodok dulu, baru sunnah. Sunnah itu hanya melengkapi apa yang kurang. Sedangkan yang wajib belum kita tunaikan, bagaimana mungkin? Itu namanya bertabrakan. Jadi tegakkan dulu yang wajib, baru sunnah. Mungkin seperti itu ya. Arif. Gitu. Berarti sampai kita yakin bahwa kita udah menutupi ini ya Ustaz ya? Ya, bolong-bolong sholat kita gitu. Sampai benar-benar kita yakin sudah semua kita tutupi. Ya. Iya. Baik. Silakan, Fauzan, pertanyaannya lagi? Iya. Tes bisa kedengeran kan ya Ustaz? Ya. Oh iya, baik. Untuk pertanyaan yang lewat chat ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Tadi kata Ustadz dalam sujud tidak boleh membaca ayat Al-Quran. Lalu bagaimana jika kita berdoa dalam sujud dengan doa-doa dari ayat Al-Quran? Oh iya, nah ini menjadi khilaf, bagus. Jadi dalam Islam itu tanakut. Apa itu tanakut? Seperti bentrokan. Betul? Tadi dilarang, kenapa sekarang boleh? Gitu. Ya, itu dalam Islam itu tanakut. Seperti itu. Ya, makanya Anda bilang itu ada khilafiyah di situ. Khilafiyah dalam artian apa? Dalam satu sisi ini dilarang, tapi ini dibolehkan. Nah, kalau antum ikut pendapat ulama yang mengharamkan bacaan-bacaan doa yang diambil dikutip dari Al-Quran, berarti antum ikut pendapat yang pertama. Gitu. Ya. Berarti antum tidak boleh membaca doa apapun yang dikutip dalam Al-Quran ketika sujud. Itu pendapat yang pertama. Ya. Kemudian pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua adalah
boleh membaca doa dalam sujud, terkhusus dalam doa-doa dalam Al-Quran, karena sudah jelas ya, Rabbana atina fid dunya. Nah, misalkan doa apa? Doa-doa nabi-nabi ya. Antum bisa praktikkan dalam sujud. Berarti ada dua pendapat di situ. Ya, Ana lebih condong kepada pendapat yang pertama. Ya, Ana lebih condong kepada pendapat yang pertama tentang apa? Yang tidak dibolehkannya kita membaca doa selain doa-doa dalam sholat saja. Seperti itu. Karena esensinya subhana rabbiyal a'la itu sudah mencakup semua doa. Ya. Karena esensinya sholat itu adalah sudah mencakup semua doa yang kita butuhkan. Sedangkan dari apa, Ustadz? Kalau gitu kita doanya kapan? Ketika kalian duduk. Ya. Kalian curhat kepada Allah, kalian angkat tangan kalian, ya, kalian nangis di situ, ungkapkan semua doa. Ustaz, apakah harus dengan bahasa Arab? Tidak. Nanti ribet, kita mau curhat makanan, kita curhat, ya Allah, saya dizolimi oleh makanan. Ya Allah. Nggak ada doa tentang makanan, ya. Tapi doa dengan bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya punya masalah problematika gini. Ungkapkan semua kepada Allah setelah sholat. Makanya kata para ulama terdahulu, orang-orang soleh ya. Antum mudah-mudahan dan antum ikhwan dan akhwat sekalian punya yang namanya kebiasaan tentang yang namanya kholwat. Kholwat itu berdua-dua. Ya, jadi kalau ada orang pacaran tuh di pojokan, ya itu namanya kholwat. Dan itu haram, gitu. Gak boleh kecuali kalian suami istri, halal, gitu kan? Nah, kholwat kata para ulama ada salah satu kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkan oleh para orang-orang soleh, yaitu dia kholwat dengan Allah. Wah, masya Allah kan? Kholwat dengan istri ya setiap hari, tapi kholwat dengan Allah itu juga harus menjadi kebiasaan. Biasanya para ulama itu bangun di sepertiga malam, sholatnya ya 2 rakaat, kemudian tapi kuantitasnya luar biasa, kualitasnya luar biasa, kemudian mengangkat kedua tangannya sampai nangis bercucuran. Makanya Imam Al-Auza'i, ya salah satu imam dalam riwayat, kalau kalian buka sejarah, ya dia itu nangis puluhan tahun tapi istrinya tidak tahu. Bayangkan, istrinya mati tidur aja. Tapi imam itu Bapak duduk, kemudian dia mengangkat tangannya setelah sholat itu sampai menetes air mata ini, sampai ini basah, bayangkan. Sampai basah lantainya. Seperti apa? Seperti ngompolnya anaknya. Makanya ketika ada sahabatnya atau temannya, saudaranya menginap di situ, kemudian kok tempat sholatnya Imam Al-Auza'i basah. Kan kaget dia. Ditanya, wahai yang istrinya, kenapa bisa basah? Padahal ini tempat yang memang punya kekhususan buat Imam Al-Auza'i. Kaget. Setelah sekian tahun baru ditanya, ini basah apa wahai suamiku? Baru Imam Al-Auza'i mengatakan, ini bekas tangisanku. Bayangkan itu. Nangis sampai membasahi setiap malam. Ya, kalau akhwat dan ikhwan yang pernah pacaran mungkin bisa nangis 7 hari 7 malam, ya, gara-gara pacaran dari SMP sampai SMA putus, ya, itu antum bisa nangis setiap malam seperti itu. Bagaimana dengan cinta kita kepada Allah Jalla Jalaluhu? Ya, itu yang harus kita tumbuhkan. Ya, jadi sekalian, siapa Meliana ini atau Meliana Setia Gusti, bahwasanya apa? Ya, ana lebih condong kepada pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama mengatakan tidak membaca bacaan selain bacaan sholat. Seperti itu. Tapi pendapat yang kedua dibolehkan. Ya, dibolehkan, tapi dengan khusus ya, bahwasanya kita tahu doa-doa kita itu dengan bahasa Arab. Anda tidak tahu bahwasanya doa itu dengan bahasa Indonesia, Anda nggak tahu. Setahu Anda tidak boleh membaca doa dengan baca doa yang namanya doa bahasa Indonesia. Karena ditakutkan ya sholat ini jadi terubah maknanya dan terubah keputusan atau ketetapannya yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Jadi Anda lebih condong kepada pendapat yang pertama, cukup membaca yang namanya doa dalam sujud, kemudian doa selebihnya ungkapan kita, curhatan kita ungkapkan setelah sholat. Wallahu a'lam. Seperti itu. Baik, satu lagi ya dari chat ini. Setelah ini mungkin untuk teman-teman yang ingin bertanya lewat chat di stop dulu ya, karena mau memberikan kesempatan bagi teman-teman yang mau open mic. Oke, untuk satu lagi nih yang via chat itu dari Ukti Diha lagi ya. Izin nanya lagi Ustadz, kalau sunnah yang memperpanjang ruku, itidal sebagaimana panjangnya ketika berdiri, berarti banyak bacaan ruku disesuaikan panjangnya ya Ustadz, nggak harus 3 kali. Kemudian soal salat jamak,
Kadang anak pulang di jalan macet dan maghrib udah keburu habis. Waktu sholat udah masuk isya. Nah, ana jamaknya isya, maghrib atau maghrib isya, Ustadz, urutan sholatnya. Toyib. Yang pertama, ya berarti kalau panjangnya sama, bacaannya bagaimana Ustadz? Ya, pendapat ulama mengatakan kalau kita bisa membacanya lebih dari 3 kali, boleh. Antum panjangkan sampai mendapatkan apa? Feel yang sama seperti dalam kalian sholat. Atau bacaan satu, tapi benar-benar diresapi. Subhana rabbiyal a'la. Misalkan seperti itu ya. Atau lebih panjang lagi dibolehkan kalau para ulama. Sampai kalian benar-benar apa? Mendapatkan feel-nya. Ya, tapi ingat, makruh dalam sholat itu menutup mata ya. Makruh sholat itu menutup mata. Ya, Ustadz kalau mata ditutup itu kita bisa lebih membayangkan. Di sini bukan bayang-bayangan. Ya, nah, sampaikan bukan bayang-bayangan, tapi memang benar mata kita terbuka, lalu mata kita di hadapan sujud kepada Allah. Seperti itu ya. Itu yang diharuskan. Ya, berarti boleh dipanjangkan bacaannya boleh, atau kalian lebih dari 3 kali boleh. Tapi ingat ini untuk sholat yang kalian lakukan sendiri. Tapi kalau kalian sedang berjamaah, lihat ya, bagi yang akhwat juga kan bisa berjamaah dengan para akhwat yang lain. Jangan terlalu dipanjangkan karena akan bisa menjadi fitnah buat yang lain. Kemudian untuk sholat jamak terkadang ya maghrib isya, apalagi di Jakarta kan ya perjalanan 10 kilo bisa dari seperti kita dari sini kemana ke Karawang 2 jam 3 jam seperti itu kan, luar biasa macetnya. Yang pertama, ketika sudah seperti itu maka antum boleh yang namanya ambil yang namanya rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah itu ada keringanan dalam masalah ibadah. Ya, dalam sholat pun juga ada. Kalau misalkan antum maghrib nggak dapat, tapi nyampainya isya, ya, oke, berarti antum boleh yang namanya mendapatkan rukhsah jamak antara sholat maghrib dan isya. Seperti itu. Mana yang didahulukan? Ya, yang didahulukan adalah isya dulu baru maghrib. Seperti itu. Karena sudah masuk waktu isya, yang tertinggal adalah maghrib. Pendapat yang pertama seperti itu. Dan ada condong kepada pendapat yang itu. Ya. Tetapi, lihat kalau memang antum bisa melaksanakan sholat itu di tengah jalan, ya maka sholat dulu. Ya, sholat dulu baru kalian melanjutkan perjalanan lagi. Tapi kalau misalkan kalian takut, Ustadz, banyak corona, Ustadz, segala macam, virus makin merajalela, kemudian antum juga takut yang namanya terkontaminasi segala macam, silahkan antum boleh pakai yang kedua, yaitu rukhsah untuk menjamak. Boleh. Islam itu mudah. Yang tidak boleh itu adalah tinggalkan. Itu yang tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran jawabannya Ustaz. Baik, diberikan kesempatan bagi teman-teman yang open mic, yang pengen open mic, yang ingin bertanya secara langsung gitu, tanpa via chat, dipersilahkan. Ya Ustaz, sebenarnya Ustaz. Baik, silakan. Kalau misalnya kita kan macet tuh ya Ustaz, habis itu sampai di rumahnya itu di jamaknya boleh dikosor atau tetap 4-3 gitu Ustaz? Oke. Tadi melengkapi ya pertanyaan siapa tadi? Sebelumnya, Toyib. Apakah boleh dikosor atau tidak? Nah, ini ya, kalau dikosor atau tidak itu kalau kita dalam keadaan safar. Contoh gini, Agaza pergi misalkan ke Surabaya. Ya, itu boleh dikosor. Ya, dalam keadaan safar. Karena kalau safar itu sifatnya berbeda dengan keadaan sehari-hari. Contoh gini misalkan ya, Agaza tinggal di Bogor, kerja di Jakarta. Sehari-hari pulang Bogor, Jakarta, pulang Bogor, Jakarta. Ini tidak boleh kosor. Tetap yang namanya 3 dan 4. 4-3 gitu ya. Tidak boleh dikosor. Kalau dikosor itu antum lihatnya misalkan cuma sekali-sekali. Ya. Antum dari Bogor pengen safar ke Banten, itu boleh dikosor. Jadi 2-3 atau 3-2. Seperti itu ya. Kalau dikosor itu kalau niatnya safar, tapi kalau sudah kegiatan sehari-hari maka tidak boleh dikosor. Ya. Seperti itu mungkin. Terima kasih Ustaz. Nah, sama-sama. Baik, Ron atas jawabannya Ustaz. Lanjut, dan teman yang ingin bertanya via open mic mungkin bisa dinyalakan mic-nya lalu bertanya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf ya dari Ana ingin
untuk biar lebih kenal ya gitu ya. Silakan sebelum bertanya itu perkenalkan diri, mungkin kalau teman-teman di sini ya dari fakultas mana, jurusan mana, dan angkatan berapa gitu biar lebih makin kenal lah gitu. Baik, dipersilakan teman-teman buat yang ingin bertanya perihal sholat. Karena ini kesempatan banget nih kalau misalnya antum ada sesuatu yang nggak tahu atau apa namanya ya, dari dulu unek-unek pengen nanya cuma bingung, nanya ke siapa gitu, ya kan? Bisa mungkin ditanyakan pada sesi hari ini. Jarang-jarang gitu kan Oh iya, ada. Fauzan, satu Ya, hal. Kalau boleh. misalkan kita masbuk nih ya, ini juga ilmu ya. Antum misalkan masbuk ketinggalan sholat maghrib lah, 3 rakaat. Antum masuk di rakaat kedua. Nah, kemudian rakaat kedua selesai, ketiga selesai, kemudian antum menambahkan satu, betul? Nah, antum niatnya bagaimana? Kalau antum niatnya ketinggalan rakaat ke satu, berarti antum baca Al-Fatihah dan juga surat. Gitu ya. Tapi kalau antum niatnya, oh ini rakaat ketiga Ustadz, berarti hanya cukup membaca Al-Fatihah saja. Sedangkan tasyahud tetap tasyahud. Ya, seperti itu. Ya, sekali lagi sampaikan, kalau antum sedang masbuk, masuk rakaat kedua, berarti kan ya ketinggalan satu rakaat. Ya. Kemudian Ustadz, sebelum itu masbuk itu kategorinya bagaimana? Toyib. Masbuk itu adalah antum dapat yang namanya ruku bersama imam. Baca ya, bacaannya dapat. Nah, ketika imam sudah Allah, sami Allahu liman hamidah. Nah, berarti antum sudah ketinggalan satu rakaat. Nah, baru misalkan antum melihat, oh, rakaat ketiga selesai, imam sudah salam, antum kan harus nambah satu rakaat. Antum bisa dua niatnya. Kalau antum merasa, Ustaz, saya ketinggalan di rakaat pertama, berarti antum rakaat yang ketiga melengkapi itu Al-Fatihah plus surat. Tetapi kalau tidak, antum merasa, enggak Ustaz, saya hanya melengkapi rakaat ketiga, hanya cukup membaca Al-Fatihah saja. Seperti itu. Mungkin itu tambahan dari Ana. Baik, syukran Ustaz. Bagaimana teman-teman yang lain? Kalau nggak ada, mungkin aneh aja kali yang mau nanya ya. Gimana dari teman-teman lain? Ana akan apa namanya, mau mendahulukan yang lain gitu. Gimana aja Kak? Atau yang mau chat lagi boleh deh. Bentar. Gimana? Nggak ada? Kalau gitu, Ana ya Ustadz. Coba. Ya, silakan. Ya, ini sih Ustadz. Tes 1 2, kedengeran kan ya? Ya. Perihal masbuk ya. Jadi Ana keinget gitu. Ketika kita datang ke masjid gitu ya, memang sebenarnya kita dipertanyakan kenapa masbuk gitu ya. Kenapa kita bisa lalai gitu. Cuma apa namanya? Ya mungkin ada kendala atau apa gitu ya. Ketika kita datang ke masjid, terus imam udah tahiyat gitu, udah tahiyat akhir. Nah, kebanyakan tuh yang Ana lihat di kampus ya, itu bikin sholat baru gitu. Nah, cuma Ana juga pernah dengar ikutin imam yang saat itu berada di rakaat terakhir. Nah, melihat apa namanya keadaan seperti itu, kira-kira bagaimana ya Ustadz baiknya? Apakah kita bikin sholat baru gitu, atau kita langsung ikut imam aja walaupun sudah di tahiyat akhir gitu? Oke, apabila kita sholat datang kemudian imam sudah tasyahud akhir, ya. Yang pertama adalah kita tidak boleh membuat jamaah baru sampai imam itu salam. Itu jelaskan ya. Imam belum salam, imamnya nggak enak, kita aja imam sendiri. Lah ini haram. Ini tidak boleh. Imamnya lama, kita sholat sendiri aja. Tidak boleh. Alasan apapun tidak boleh. Sampai imam assalamualaikum baru kalian bangun atau membuat jamaah baru. Seperti itu. Atau yang kedua, ya antum ikuti yang namanya apa? Imam gerakan. Atau gerakan imam adalah misalkan belum selesai tasyahud akhirnya antum duduk di situ. Itu juga diperbolehkan.
ya. Tetapi kalau melihatnya, antum lihat dulu keadaannya bagaimana, ya. Kalau misalkan antum cuma sendiri, antum celengak kanan, celengak kiri, nggak ada orang, saya mau jamaah sama siapa, gitu. Lebih baik antum ikut jamaah imam. Tapi kalau antum melihat oh masih banyak, ya udah ikut jamaah lain aja. Boleh itu juga. Tapi dengan syarat ingat tidak boleh yang namanya buat jamaah dia sudah takbir tapi imam belum salam. Ini tidak boleh. Ya, jadi Islam itu memberikan yang namanya keleluasaan bagi kita. Antum ya dan akhwat juga boleh memilih ya apa silahkan untuk membuat jamaah baru atau ikut jamaah imam. Dilihat lagi dari apa, misalkan antum apa namanya melihat tidak ada jamaah lain selain antum, ya lebih baik antum ikut jamaah imam tersebut. Tapi kalau tidak ada jamaah yang lain, ya melihat antum adalah jamaah baru saja, itu jauh lebih afdol. Jadi lihat kemampuan antum sendiri, gitu ya. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Oke, ini ada lagi nggak nih yang mau nanya? Oh ya Ustaz, dari antum sendiri, kira-kira buru-buru nggak Ustaz? Kalau Karena tidak ada kegiatan sampai dulu. Baik, mungkin satu lagi deh, ada yang mau bertanya, habis itu kita sudahi pertemuan ini. Saya mau nanya, Kak. Kenapa? Saya mau nanya. Oh, boleh. Oh yes, untuk pertanyaan mungkin boleh sebutkan nama dan angkatan dan jurusan ya. Silakan. Saya belajar tari dari jurusan bahasa dan kebudayaan Jepang. Saya ingin bertanya Ustaz, kalau misalnya ini kan kita sholat terus pas udah selesai salam itu kita lupa Ustaz rakaatnya berapa, apakah itu nanti boleh ditambah dengan rakaatnya atau ulang lagi? Kita sholat kemudian sudah salam kita lupa Ya, maksudnya sudah rakaat. salam baru kan. Oke. Wajib. Misalnya kita udah lupa nih, tapi kita tiba-tiba salam gitu, nggak ingat kalau kita tuh ternyata udah lupa gitu. Oke. Nah, jadi kalau keadaan lupa seperti ini, yang manusia tempatnya lupa dan nisyan. Al-khata'u wan nisyan. Manusia itu ada tempatnya salah dan juga lupa. Kalau dalam keadaan salah atau lupa adalah satu, dia harus melakukan sujud sahwi. Satu. Nah, kalau misalkan kelebihan rakaat tidak harus mengulangi sholatnya, tetap langsung saja sujud sahwi. Tetapi kalau kalian yakin dengan yang namanya kalian itu kurang rakaatnya, maka kalian tambahkan dulu baru sujud sahwi. Seperti itu ya. Ya, boleh bertambah, kalau berkurang harus ditambah, kalau lebih langsung sujud sahwi. Ya. Tapi kalau misalkan kalian benar-benar tidak yakin, lebih baik kalau kata para ulama, ya kalian sholat lagi. Gitu. Ya, tapi kata para ulama kan kalau sholat lagi mungkin memberatkan. Jadi kalian ingat al-yaqinu la yazalu bisyak. Ulama mengatakan keyakinan itu harus lebih kuat dibandingkan keraguan-raguan. Nah, kalian yakini dulu mana yang lebih kuat. Ustaz saya yakin saya kurang, ya udah tambahkan. Ustaz saya yakin saya lebih, maka tidak usah menambahkan, tapi justru malah sujud sahwi saja. Seperti itu. Tetapi kalau kalian misalkan maaf ya, buang angin. Ya, kalau buang angin kan terdengar bukan kalian doang, orang lain mendengar. Saya yakin Ustaz saya nggak kentut gitu. Tapi yang belakang kentut, terdengar suaranya. Nah, ini kalau sudah ada dua orang seperti ini, antum harus kalah. Antum yang kalah. Kan ada juga orang yang maaf ya, buang angin atau kentut dia nggak nyadar. Namun lagi sholat, khusyuk mungkin atau saking nggak pedulikan sholatnya dia kentut dia nggak terasa gitu. Ya, atau yang cuma tercium baunya, yang sebelah nyium ini bau apa gitu kan? Ya ini harus melihat sebelah kanan dan kirinya. Kalau kanan dia bilang, kamu kentut ya? Enggak kok. Enggak, saya yakin nggak kentut. Nah, ini kalau yang orang lain sudah mendapatkan efeknya, antum tidak merasakan, mungkin bagi antum yang nggak bau, tapi wangi gitu. Tapi bagi orang lain mendengar atau mencium, maka wajib mengulang sholatnya. Karena berkaitan dengan orang lain. Gitu ya Gaza. Misalkan orang lain melihat, antum tuh kurang. Gaza kamu kurang. Tapi kamu yakinnya itu, kamu itu sudah pas gitu. Maka ikuti orang lain. Tapi dengan syarat, orang lainnya thiqah. Thiqah itu apa? Dia memang yang sering sholat. Kemudian dia tuh orang yang alim, orang yang rajin lah gitu sholatnya. Ini yang jarang sholat, kemudian dia ngingetin kita. Mungkin dia bercanda.
Gitu. Makanya dalam Islam itu melihat orang itu thiqah atau tidaknya bagaimana dia menjalani hidupnya atau menjalani agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, Gaza? Jadi misalnya kita kurang 1 rakaat atau 2 rakaat gitu setelah salam, Tambah. jadi salatnya 2 rakaat aja Ustaz nambahnya. Iya, nambahnya 2 rakaat tanpa mengulang 4-4-nya. Gitu ya. Oh iya bagus. Ya. Tambah sujud sahwi ya Ustaz. Plus sujud sahwi di akhir. Baik, dari Ahli Gaza udah cukup? Sudah Pak. Oke, kalau cukup ya. Baik, karena tadi Ana udah bilang ya, pertanyaan terakhir gitu. Lanjut, berarti kita akan penutupan aja ya, Ustadz? Iya. Mungkin dari Ustadz sendiri ada closing statement Ustadz untuk agenda pada hari ini. Kalau anak pribadi seperti ini, ya orang itu ya untuk closing pribadi Ana adalah orang itu akan terbangun kebiasaannya kalau dia punya mindset dan hati yang ingin terbangun. Dalam artian orang itu bisa berubah kalau hatinya ingin berubah. Contoh seperti ini ya. Mobil bisa didorong kalau tidak memakai rem tangan di dalamnya. Antum mundurkan, antum majukan, mobil itu bergerak. Walaupun berat. Gitu. Ya. Tapi kalau mobil sudah direm tangan, sekuat apapun antum mendorong ke belakang, ke depan, mobil itu tidak akan pernah berubah. Sampai kapanpun, dia tetap di situ. Begitu juga dengan manusia. Ya, hati kita kalau sudah dikunci, ya, sudah dikunci, sudah dimatikan, kebaikan apapun yang disampaikan tidak akan pernah tersampaikan. Ya, sekali lagi sampaikan, hati kita kalau sudah dikunci dengan kemaksiatan, dengan kebiasaan, udahlah masa bodoh, hidupmu, maka hati kita bisa dikatakan apa? Mati. Ya. Tidak akan bisa mendapatkan yang namanya kebaikan apapun. Makanya, ya, sholat itu adalah cerminan hati. Ya, sekali lagi kita sampaikan, sholat itu adalah cerminan hati. Hati yang benar, maka sholatnya benar. Hati yang sedang sakit, maka sholatnya juga akan sakit. Hati yang mati, maka akan membuat dia meninggalkan sholat. Seperti itu. Ya, jadi statement Ana adalah yang terakhir adalah perhatikan hati antum. Ya, antum mau memperbaiki sholat, perbaiki dulu hati antum. Ya, antum mau memperbaiki hati, bagaimana caranya? Itu yang antum harus cari tahu. Ya, jadi sholat itu adalah apa? Implikasi, ya, apa yang menjadi problematika di dalam hati kita. Ya, sholat itu adalah cerminan dari hati kita. Ya, kemudian sholat juga bisa menjadikan kita titik awal balik kebaikan kita. Kalian mau bertobat, teman-teman yang mau bertobat, ya, siapapun dia mau hijrah ataupun apapun namanya, maka mulailah hijrahnya dengan sholat. Ya, hatinya mudah-mudahan biar Allah yang mengutus, Allah yang mengatur, dan Allah juga yang mampu membolak-balikan hati itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi kepada Akh Fauzan. Baik, syukron atas materi yang telah disampaikan pada hari ini ya Ustadz Haris. Tentunya bermanfaat banget gitu ya buat hidup kita, karena sholat itu penting ya. Yang membedakan kita salah satunya dengan orang kafir yaitu sholat gitu. Orang kafir tuh nggak ada yang namanya sholat, kita ada sholat gitu. Karena kalau kita misalnya sholatnya nggak benar gitu kan, maka sayang banget gitu. Bahkan sempat dikatakan oleh Ustadz Haris di awal gitu ya, ada orang yang udah sholat 60 tahun tapi ternyata sholatnya nggak diterima gitu. Masya Allah, itu mimpi buruk banget gitu bagi seseorang yang beriman, karena udah capek-capek sholat gitu kan nggak diterima gitu. Luar biasa. Kayak ibarat kata kita ngerjain tugas gitu kan, tugas udah ngetik udah 1 halaman full,
tulis tangan, pas diserahin gurunya nggak terima gitu. Ya, itu salah satu perumpamaannya ya gitu. Lalu dari kemarin juga kita udah membahas soal niat, mulai dari takbir juga, bersuci sampai sujud dan salam gitu ya, sampai berdoa juga sampai berdoa. Dan mengenai sunnah juga ya, kita juga harus mengubah mindset kita gitu. Orang-orang kadang berpikir, itu cuma sunnah doang gitu. Nggak apa-apalah ditinggalin, sunnah doang. Nah, kita harus mengubah mindset kita yang tadinya demikian menjadi itu sunnah. Kita harus menjalani. Kenapa harus menjalani? Karena ada sebuah pahala di situ. Seperti itu. Betul ya, Ustaz ya? Ya. Mungkin itu saja ya dari Ana juga. Baik, akan Ana tutup agenda pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar sebenar-benarnya, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Untuk info ya untuk teman-teman sekalian, insya Allah Sabtu ini ya tanggal 20 Februari ya? Ya 20 Februari itu ada kajian tematik ya. Itu kajian umum. Jadi bisa ajak teman-temannya untuk hadir pada kajian tersebut. Insya Allah via Zoom ya. Oke, itu aja yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dari Ana. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz atas penyampaiannya. Ya, pamit ya ikhwah. Jazakallah khair, Ustaz.